katanya lupa. Oke, masih masalah ini ya. Dikritik karena joget, bukannya malu introspeksi. Pejabat publik ini malah nunjukin watak aslinya, pelawak. Saya tidak marah, saya tidak sakit hati Anda bertingkah seperti itu. Karena Anda memang komedian, bukan pemimpin. Jadi jangan terpancing ya netizen, ini pekerjaan mereka. Cukup tandain orangnya, coret partainya. Karena mereka gagal menghasilkan negarawan. Dulu, pemimpin kita mengguncang dunia dengan pikiran. Sekarang, ruang dewan justru ramai, bukan karena debat kebijakan, tapi joget-jogetan. Kalau kalian anggap ini lucu-lucuan, di mana perasaan kalian? Gak punya hati sama pikiran. Malu Pak, sumpah, dulu kita punya Hatta dengan demokrasi kita. Tan Malaka dengan Madilog dan menuju Republik Indonesianya. Natsir punya integralistik yang jadi dasar NKRI. Soekarno dengan Indonesia menggugatnya, pidato yang begitu mengguncang. Sultan Syahrir dengan perjuangan kita. Gus Dur tulisannya tentang pluralisme dan kemanusiaan. Cak Nur atau Nurholis Majid dengan Islam, kemodernan dan keindonesiaannya. Buya Hamka dengan tafsir dan sastra yang mendidik hati. Mereka lahir dari luka dan membalasnya dengan makna. Kenapa? Kenapa kalian justru memberikan luka dengan tanpa makna? Gaji kalian 100 juta, atau jangan kalian setara gaji 36.000 guru. Saya mohon, dengan cara apa lagi? Kalian sadar diri. Please share, biar ini sampai ke mereka. Debat tetap pakai adab. Ya, ya aneh sih. Maksudnya kayak, tapi entah ya kenapa ya. Kayaknya sekarang ya, pejabat itu nantanginnya udah terang-terangan loh. Kayak misalnya kasus Bupati-Pati kan. Bawa tuh 50.000 orang kan. Terus ini di Godeon cok, wah ayo ngomong lagi. Kayak apa, ngeri lah gitu. Serem. Sampai mana tadi ya? Entar saya lupa ya, intinya ya itu. Kita lanjut aja. Yang di dalamnya banyak orang termasuk hukum dan putih suci, lambang suci, diseret ambisi di tangan kotor tanpa nurani, terkibar berkah pengeroni dan berdiri, tapi hati mati. Dekat kejayaan, diagungkan kami korban tekanan, hormati Bagus ya karnavalnya. Jadi korupsi itu di luar, sedangkan kayak begal, pencuri pisang, Ustadz Cabul tadi ada di penjara. Ya itu di penjara. Cuma maksudnya sedangkan korupsi mah ya di luar aja gitu, nggak usah gitu. Ya begitulah. Percuma buat aksi gitu, DPR nggak bakal mempan. Stop bayar pajak mungkin bisa membuat pemerintah berpikir. Nggak tahu ya kalau kita stop bayar pajak, kira-kira itu tuh malah bakalan, apakah dia bakalan mempengaruhi Indonesia secara keseluruhan gitu. Jadi kayak malah jatuh semua nanti kita. Nggak tahu sih saya, kalau kita stop bayar pajak berarti kan pendapatan negara nggak ada tuh. Gimana itu nanti dia? Kayak apa konsekuensinya kayaknya lebih mengerikan mungkin. Tapi nggak tahu ya. Ini template banget sih nih. Ini saya sering banget baca nih, kode keras dari Pak Prabowo tidak melarang One Piece, sengaja bikin dan kayak ini udah sering banget saya baca, template banget. Mas minta 10 juta saya bayar sekarang, oke. Okay. Gila ya, merdeka apaan, pungli di mana-mana. Jadi kemarin aku sempat bikin acara kantor di Kebun Raya Bogor. Jadi pas lagi main, aku lihat staff aku, asisten aku, si ini mana? Terus staff aku bilang, Kak, itu dia dibawa security. Kok dibawa security? Oh kaget dong. Ya katanya kita harus bayar lagi 15.000 per orang karena kita bawa makanan dari luar. Terus aku harus ekstra lagi karena aku bawa mic. Oke, nggak masalah, nggak ada yang salah dari hal-hal tersebut. Ya udah aku bayar saat itu juga. Tapi pas aku tahu asisten aku menghilang, karena kita harus bayar katanya 700.000, kalkulasikan karena aku bawa 50 sampai 60 orang. Itu kejadian pada hari Senin tanggal 11, 1 minggu yang lalu. Ada sekelompok komunitas yang ingin mengadakan acara dan tidak ada konfirmasi kepada pihak pengelola kebun raya untuk mengadakan acara di lokasi tersebut.
Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar. Ada postingan di media sosial mengenai keluhan warga yang berkunjung ke kebun raya merasa ada pungutan liar pada saat dia menggelar sebuah kegiatan. Dan berdasarkan keterangan dari pengelola bahwa kegiatan itu tanpa izin. Dan kemudian dia memberikan berbagai pemahaman tentang berbagai kewajiban yang harus dilakukan. Menurut saya begini saja. Yang pertama, kalau ada sebuah kegiatan pada sebuah areal pengelolaan yang dikelola oleh lembaga yang komersial, kalau itu memang tidak ada pemberitahuan, ya lebih baik dihentikan saja. Kemudian dilarang menyelenggarakan dibanding kemudian menerapkan kebijakan yang dipahami sebagai pungli. Tetapi agar peristiwa ini clear dan tidak menimbulkan problematika dalam pengelolaan wisata di Jabar, hari Selasa Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat akan mengundang jajaran manajemen dari kebun raya untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Sehingga berbagai kesalahpahaman tidak Ya, tapi seharusnya pihak yang komplain juga hadir sih di situ supaya bisa dari dua POV benar gitu. Supaya nanti selesai banget gitu. terjadi. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf pada siapapun yang berkunjung di Jawa Barat apabila ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, dan saya sebagai Gubernur Jawa Barat akan senantiasa melakukan kontrol dan evaluasi berbagai kegiatan di Jawa Barat untuk memberikan rasa nyaman dan rasa aman bagi siapapun yang berkunjung. Saya ucapkan terima kasih atas berbagai koreksinya, dan jajaran manajemen dari Kebun Raya nanti kita sama-sama memberikan penjelasan agar semua apa yang kita lakukan memiliki dasar dan tidak menimbulkan satwa sangka atau fitnah. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Ya gitu ya. Ya, ini ada beberapa komen. Ini host of Rabbit menyatakan bahwa mereka masuk kucing-kucingan, jadi masuk satu-satu, terus akhirnya ada acara, terus biayanya ya ini dan lain. Ya nggak tahu lah gimana betulnya ya, nanti hari Selasa, berarti antara Selasa depan kali ya. Ya Selasa ini maksudnya. Ditindaklah malah kritik doang lewat sosmed. Apa sih? Ditindaklah malah kritik doang lewat sosmed. Gimana sih ini? Nggak jelas. Tiba-tiba ditindaklah malah kritik doang lewat sosmed. Tiba-tiba loh. Lah itu kan udah dibilang nanti hari Selasa kita pertemukan, nanti kita jelaskan, nanti kita benahi kalau ada sesuatu yang kurang tepat. Ini tiba-tiba ada komentar Pak Prabowo cukup 1 periode aja. Maksudnya kadang nggak ada hubungannya sih. Cari aman ya Pak, cari pencitraan ke masyarakat dan tidak berbenturan dengan pengelola. Tujuan hidup. Tujuan hidupnya untuk menyinyir. Aduh ya Allah, tiba-tiba lah ada orang suka aneh gitu. Komen-komennya itu aneh gitu. Guru itu beban negara. Banyak di media. Kalau nggak paham konteksnya pastikan cek video full, jangan ikut-ikutan kebaperan. Oke, Schoolpedia. Oke, ini ada, saya disclaimer dulu biar nggak salah persepsi lebih jauh terkait video ini, karena ternyata banyak yang merespon atau stitch dengan genggiring atau membiasakan maksud dari pesan video ini. Video ini dibuat sebelum ada klarifikasi Menko. Realita guru mudah termakan hoaks, secara tegas ucapan Menko beban negara dan ternyata benar di fake. Isu beban negara seolah menutup bahwa yang telah dilakukan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan guru serasa terabaikan. Ketika ketidakyakinan saya pada Menko mengatakan beban negara terbukti ternyata di fake. Di fake itu apa ya? Kalau menurut Google-nya itu di fake ya, tapi untuk kata guru adalah beban negara itu di fake. Tapi kalimat setelahnya itu tantangan bagi negara untuk membiayai guru itu betul memang diucapkan. Oke. Sebagai guru juga siap untuk dikritik atau berefleksi apakah benar ungkapan beban ini benaran ada dan terjadi. Terima kasih. Inilah kenapa pentingnya jangan terlalu nyimak konten brain rot, membuat nalar kritis makin melemah. Jika dibilang jadi beban, hemat saya hal wajar. Kenapa? Ratusan ribu dimudahkan. Apa sih? Mana ada yang dimudahkan? Dalam artian maksudnya dimudahkan jadi ASN, PP, PGG dipermudah sehingga tunjangan sertifikat berlimpah. Kalau hanya karena video sepotong itu terus guru menjadi sangat baper, itu hal yang lumrah. Terus ikutan seolah mengkritik dan hujat pemerintah. Tapi ingatlah upaya pemerintah saat ini juga habis-habisan bagaimana memperjuangkan status guru honor menjadi lebih layak, bukan menjadi hal yang menyeramkan dan langka seperti dahulu kala. Ya memang wajib memperjuangkan itu, seharusnya memang guru itu harusnya diperjuangkan mati-matian untuk maju gitu, untuk bisa naik kelas gitu.
bukan berarti malah udah ngerasa ngelakuin sesuatu gitu loh. Guru honor kita masih banyak Pak, yang gajinya sebulan 300.000 banyak Pak, yang hitungan sejamnya cuma 10.000 ada, banyak masih ada. Belum lagi BSU cair 3 juta, masih terlalu kecil, sabar, semua butuh proses. Nanti kalau iya, ini kan ke mana, ASN, guru honor gak ada kayaknya yang langsung, nggak tahu sih saya, pokoknya saya juga bukan guru sih, tapi maksudnya saya sendiri kasihan kadang ngeliat beberapa guru honor yang ya harus melakukan hal lain. Penting lagi masalah beban ini, apakah benar tugas mendidik dan mengajar sudah dijalankan apakah hanya sekedar mengejar presensi kehadiran belak? Enggak. Konteksnya kita harus paham bahwasannya kita kan lagi bahas A gitu. Kalau dilempar lagi, oh gurunya aja gak bener, ya terus kan akhirnya malah gak menyelesaikan apa yang dimaksud gitu loh. Satu-satu lah Pak, uraikan satu-satu. Cukup sekian, ini hanya kerisauan saya lihat story sana sini guru beban negara yang bikin muak tanpa riset yang mendalam. AI dan asli sama, ya maknanya sama tetepan. Kalau misalnya memang guru beban negara itu tidak pernah diucapkan, memang fake ya, di fake tadi atau AI, tapi lanjutannya itu dinyatakan betul, yaitu bahwa negara itu kesusahan nyampe meminta partisipasi masyarakat gitu. Coba renungkan baik-baik, kesampingkan narasi yang dibangun oleh idola-idola Anda. Udah nuduh, belum apa-apa udah nuduh. Maksudnya kenapa sih tiba-tiba idola-idola Anda? Ini kan pikiran orang, masa orang berpikir kayak gini, oh kamu pasti ikut-ikutan doang ya. Anda sendiri sudah judging anjir. Hilangkan emosi kebencian. Guru beban negara versi DeepFake, AI, dan tantangan keuangan negara real. Iya, maksudnya ke tantangan keuangan negara itu apa? Tantangan keuangan negara itu adalah gaji DPR yang terlalu besar. Itu tantangan tuh. Kalau gaji guru jadi tantangan kan aneh. Kenapa kok jadi tantangan? Itu kewajiban gitu loh. Emangnya lagi challenge jadi tantangan? Aneh. Justru saya meragukan keguruan Anda. Kalau guru langsung ke situ, berarti Anda sendiri tidak demokratis. Seolah-olah pemikiran orang dengan pemikiran Anda kalau nggak sama, ya kalau pemikiran Anda seperti itu ya udah gitu. Pemikiran orang beda, terus Anda berarti bukan guru. Semua guru harusnya pikirannya kayak saya. Ya kan enggak lah, aneh. Kocak. Kocak ini. Sekulpedia, namanya Sekulpedia. Nih, Bapak Jua semangat literasi ya Pak, belajar cara simpulkan premis, apakah gaji guru dan dosen harus ditanggung negara atau bisa dari masyarakat, coba artikan. Pasti belum pernah lihat atau ngalamin bahkan guru dosen digaji oleh swasta atau yayasan bukan negara ya. Kalau saya sih sudah semua, gaji dari bukan negara pernah, dari negara juga pernah, dan itu kalimat yang diungkapkan bukan pernyataan melainkan pertanyaan terbuka yang bisa dimaknai secara terbuka dalam konteks berpikir bersama. Jujur saya meragukan kemampuan literasi Anda yang seperti lebih mengedepankan sudahlah. Ya kalau Anda sudah berpengalaman digaji sama masyarakat, sama negara atau apa kan, nggak tahu lah kenapa. Mau dibilang apa kalau banyak pengalaman Pak, keren. Ini orang tipe egois. Iya egois Pak. Anda merasa diri Anda benar. Sedangkan orang yang berbeda dengan pikiran Anda judge. Anda bukan guru, Anda tidak berpengalaman, Anda tidak berliterasi. Aduh, yang jadi permasalahan bukan pendidikan di pusat kota tapi di daerah-daerah. Guru honor, kalau di kota rata-rata sekolah negeri gurunya P3, ada otomatis kuliah fikih daerah. Oke, ini video penutup ya. Kayaknya ini penutup kita adalah tentang guru ya. Saya selalu sangat suka, bukan suka sih, maksudnya kayak sebel kadang kalau orang, walaupun memang ada beberapa guru yang tidak menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati ataupun cuma ada absensi ada, tapi kita kan nggak dari situ dulu, yang benar-benar yang kita bahas nih. Oke, kita belum saya tonton nih videonya ya, saya barusan baca dari ininya nih kalimat-kalimatnya, kita coba lagi tonton. Ya sosial saya selalu mengatakan menjadi. Justru ini bisa jadi refleksi, emang beneran ada guru yang jadi beban, gaji buta. Kalau premisnya kalimatnya misalnya benar guru beban negara, itu artinya guru beban negara. Kalau tiba-tiba ada ngomong guru yang gaji muda, artinya kalimatnya harusnya bukan guru beban negara, tapi guru yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, atau guru yang cuma absensi saja, itu adalah beban negara karena makan gaji buta. Misalnya seperti itu gitu loh. Kan kita harus paham konteks, kayak misalnya kita kalau ngomong
apa ya mas contohnya, tapi intinya refleksi. Misalnya ya nih kamu seorang guru terus dibilang guru beban negara, berefleksi kayak oh iya ya saya ini ngajarnya nggak bener ini gitu. Iya kalau misalnya mungkin yang nggak bener, kalau yang bener sedih pak dia ngomongin gitu. Di dosen atau menjadi guru. Ratusan ribu honorer jadi PPK, ratusan ribu honorer. PPG didesain begitu mudahnya, ada BSU yang cair, OTW kabarnya P3K paruh waktu. Ya nggak semudah itu sih perasaan. Tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu Stop dipelintir oleh media yang hanya fokus view semata. tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Nggak mungkin kan dalam, ya mungkin aja pak manusia loh dia. Ya wah bahkan menteri 3 periode pun bisa salah. Bahkan presiden yang 2 periode pun ada disalahkan juga pak. Maksudnya nggak ada ukuran kalau kayak masalah udah 3 periode, 10 periode atau apa ya, kalau salah bisa terjadi pak pada siapa saja. Jadi maksudnya tantangan ataupun apa harus, kenapa membuat kalimat menyatakan bahwasannya apakah harus gitu, ya enggak lah. Kalau misalnya dia ngomong tantangan untuk negara, ya artinya negara harus ter-challenge untuk menyelesaikan masalah itu gitu loh. Kok tiba-tiba diepor atau dilempar ke masyarakat. Simak video ini. Oke, pas banget saya udah simak videonya tadi. Ini ada dari guru amatir. Saya juga sering nonton video beliau ini, Pak Alfian Bahri ya, sering saya tonton. Oke, singkat saja. Pak atau Mas Ali Zainal ini kurang lebih bilang, guru perlu literasi agar bisa membedakan hoaks dan gak terpancing, baper. Lalu juga bilang di captionnya, upaya pemerintah juga sudah habis-habisan. Honorer ke P3K, PPG sudah mudah, ada BSU. Kalian bisa simak sendiri dan komparasi nanti dengan video saya. Udah Pak, udah saya simak tadi. Kita coba ya Pak ya. Singkat saja, bagi saya, Mas Ali Zainal ini yang perlu untuk sedikit belajar literasi. Pertama ini, dengarkan baik-baik. Soal video hoax Sri Mulyani, kalau Mas transkrip, Mas akan tahu mengapa arah maknanya ke guru beban negara. Dalam teks tertulis, ini sudah saya rangkum. Nah ya ini tadi saya baca juga kan bahwa sebenarnya maknanya sama gitu ya kan tuh, menjadi dosen dan guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara? Berarti kan kalau dia bertanya apakah semuanya harus keuangan negara, ya berarti negara terbebani. Apakah ada persepsi besar? Artinya dia terbebani. Karena apa? Karena kalimatnya adalah apakah harus keuangan negara. Ibaratkan kayak apakah harus saya semua yang bayar? Kan kamu juga ikut makan. Nah, berarti kan orang itu terbebani. Misalnya kamu lagi makan bareng rame-rame terus kamu bayar ya? Loh kok saya yang bayar, orang kamu ikutan makan? Berarti kan kenapa dia mengatakan itu? Artinya dia terbebani untuk membayar semuanya. Gitu. Ya kan? Ya nggak sih? Iya dong. Jadi kayak ibaratkan kamu kalau udah bilang apakah semuanya harus saya, ya berarti kan kalimat itu menyatakan bahwa dia terbebani. Ya di dalam konteks ini adalah guru. Berarti guru membebani negara. Iya berarti guru beban negara. Kan gitu kan? Mau di fake atau apa tapi maknanya adalah ke situ. Oh, terlihat jelas. Bu Sri mengatakan, apakah perlu bantuan masyarakat untuk gaji guru dan dosen? Kan itu, kalau Mas lulus pelajaran semantik, tersurat dan tersirat secara dasar saja ini, Mas gak akan kesulitan menangkap bahwa arah pembicaraan Bu Sri Mulyani ialah penggajian guru dan dosen membebani negara sehingga ia membuka opsi apakah perlu bantuan swasta atau masyarakat. Kan begitu semantiknya. Secara sintaksis, jangan menganalisis kata tiap katanya. Jelas beda kalau dari kata tiap katanya. Tantangan dan beban jelas beda. Tapi di sini ada tataran yang lebih tinggi, yaitu sintaksis dan wacana. Jadi nggak bisa kita beralih atau berdalih, loh itu kan yang dibilang tantangan, jangan dipelintir jadi beban. Loh nggak bisa juga, karena ini analisisnya sudah semantik, disintaksis dan wacana. Aku yakin Mas Ali Zainal juga nggak paham apa itu wacana, apa itu sintaksis. Sehingga analisisnya itu hanya sebatas kata demi kata, nggak melihat konteks secara utuh. Coba jawab ini, coba jawab. Kalau negara nggak merasa terbebani,
seharusnya nggak perlu penggajian guru disebut sebagai tantangan. Yaitu tugas negara, bukan tantangan. Justru karena merasa ada keberatan jumlah, makanya itu bisa mengarah ke arah beban. Iya, terus ada kalimat selanjutnya kan yang ngebikin kayak apakah harus dibantu atau diikut sertakan dari partisipasi masyarakat gitu. Ya artinya kan ya beban. Di situ juga kan kalimatnya berarti kan wacananya adalah guru ini kayaknya pemerintah nggak bisa gitu. Kalau dalam pemikiran saya, maka kayaknya harus masyarakat ikut ini. Nah, jadi kayak dana untuk guru sekolah itu udah dikurangin aja gitu. Pahami ini. Persoalan ini juga bisa ditarik ke ruang lingkup medan makna dan turunan maknanya. Kata tantangan di sana bisa berarti beban, persoalan, atau hambatan, atau yang lainnya. Kalau otaknya bekerja sedikit, seharusnya Mas Ali Zainal gak sibuk framing hoax, AI, dan sebagainya. Karena substansinya gak di sana sebenarnya. Harusnya literasinya bertanya ini, mengapa Bu Sri menggunakan kata tantangan? Di situ nanti diskusi menjadi enak. Mengapa kata tantangan itu ada? Ini baru tingkat literasi, ini baru berpikir komputasional, ini baru berpikir mendalam. Kalau AI bisa memanipulasi dan kita mencemoohnya, manusia saya katakan jauh lebih bisa memanipulasi. Lewat apa? Ya lewat diksi dan bahasa. Makanya itu yang perlu dibongkar. Ini berkolerasi dengan soal honorer ke P3K, PPG, dan BSU, Mas Ali Zainal. Dalam narasinya tentu bisa disebut, oh ini terobosan habis-habisan dari pemerintah ini. Tapi yang dilupakan itu jelas bisa kita bantah kalau itu keliru. Mengangkat jadi P3K itu tugas pokok pemerintah. Memberi PPG itu sudah amanat undang-undang sejak 2005, 20 tahun lalu. Memberi bantuan guru itu sudah jadi hak dasar keguruan. Bertahun-tahun guru dieksploitasi, giliran ngasih uang 2,1 juta disebut bantuan. Gila, Pak. Jadi apanya yang terobosan? Kan itu pertanyaannya. Apanya yang bantuan? Pemerintah belum menjalankan tugas dasarnya kok. Bisa-bisanya mengaku telah memperjuangkan dan lain sebagainya. Ini ibarat kalau mau dirangkum dengan sederhana, orang kerja pasang bata ini, dia belum ngaduk semen sama sekali, dia. Tapi giliran dia mulai berdiri, ambil sekrup, ini belum nyeduk semen ini. Lalu kita bilang, hebat ini tukang, sudah berjuang mati-matian untuk membangun bata. Kan gila sebenarnya. Come on lah, saya bisa beri 3 SKS membahas ini tentang diksi, bahasa, kekuasaan, semantik, dan lain sebagainya. Khusus ke Mas Ali Zainal, saya cuma ingin berkata, Mas ini kan guru. Mas ini kan guru, bisa-bisanya bikin narasi semacam itu. Kalau masih perlu diperdebatkan, saya siap carikan komunitas buat fasilitasi Zoom. Bahas ini secara spesifik, biar dialektika terjadi dengan baik gitu. Berdua dengan Mas Ali Zainal, saya sangat terbuka. Saya carikan komunitasnya nanti. Jadi salam buat Mas Ali Zainal. Salam keguruan. Simak video. Tapi memang agak lain sih, maksudnya kayak maksudnya kita kan apa sih orang-orang kita itu kayak ngerasa kayak memang ada beberapa teman saya pun kayak lagi ngusahain PPG tuh, ada lagi ngusahain macam-macam ya, P3K atau BSU gitu, lagi ngusahain gitu. Ya itu bukan terobosan, mereka ngusahain itu karena memang kurang kok dan memang belum terpenuhi gitu. Makanya mereka ngusahain bisa PPG, bisa dapat uang 6 juta per 6 bulan atau 3 juta per 6 bulan gitu, atau 3 juta per 3 bulan. Pokoknya ada lah itu uang gitu. Yang mereka bikin video-video pembelajaran dan lain-lain, terus bikin materi gitu, skrip pengajar apalah, RPP yang ada video gitu. Ya karena memang ya kurang guru honor, kurang ya itu kan asli itu mah bukan terobosan, bener bukan. Jadi kayak ya memang harusnya itu udah dari dulu atau yang lebih dari itulah, itu mah cuma dasar gitu loh. Guru honor mana yang nyentuh 3 juta per bulan di sekolah negeri dapat gajinya?
Nggak tahu sih, nggak tahu ya. Tapi maksudnya kalau ada ngomong gitu, soalnya saya nggak tahu. Tapi setahu saya kayaknya nggak tahu kalau honor ya. Soalnya ada sekolah negeri 50.000 per jamnya. Satu hari dapat 6 jam. Berapa tuh? Nggak nyampe ya, tetap kayaknya. Intinya karena hitungannya kan per minggu doang gitu. Tapi ya udahlah gitu loh. Maksudnya kayak kita tuh ngebahas kenapa akhir-akhir ini pejabat itu kok bisa terus terang banget dengan tingkahnya gitu loh. Kayak bupati-pati misalnya tiba-tiba terus terang naikin pajak berapa persen, terus menantang. Habis itu ekopatrio menantang joget uya-kuya. Terus ini lagi ada ibu menteri. Jadi kayak udah terang-terangan gitu, kayak ngomong guru ada ini. Apakah kita harus, nah ada nih komentar, apakah Bu Sri Mulyani membuka opsi anak-anak sekolah bayar SPP lagi untuk membantu keuangan sekolah? Nah, ya kan itu kan menjadi wacana tadi kan. Karena kan kalimatnya apakah masyarakat perlu dilibatkan. Artinya kalau masyarakat perlu dilibatkan, sekolah negeri disuruh bayaran lagi. Suruh bayaran. Sedangkan sekarang sekolah negeri itu ada yang masih bayaran pun di Jawa Barat, tapi mudah-mudahan nggak ada lagi itu, walaupun ada yang tetap suruh beli seragam dan lain-lain. Tapi ya konteksnya ke situ. Jadi ya kayaknya saya udah cukup dulu di sini, ini udah lumayan panjang videonya dan luar biasa sekali obrolan dan bahasan ini. Di akhir ternyata ada sesuatu yang klimaks dan memuncak soal pernyataan itu. Kita kembali lagi, baik apapun itu, ya semua orang itu berpikir dalam artian mereka punya pendapat masing-masing. Jadi ya kalau misalnya memang dalam konteksnya adalah suatu keberagaman ataupun pemikiran, ya kita boleh memperdebatkan, tapi jangan juga bilang seolah-olah kayak kamu bukan guru kalau misalnya kayak gini, kamu kurang literasi kayak gini. Ya bisa iya, bisa enggak, tapi kan itu sangat personal untuk dijudge gitu. Kalau pendapatnya memang kurang berbobot dalam menurut kamu ya udah gitu loh. Oke lah, baiklah Martamis, sampai sini dulu ya. Ya semoga saja apa ya. Saya juga pusing sih akhir-akhir ini, banyak joget, banyak hal, tapi ya mudah-mudahan semuanya jalan maju, kita semua bisa. Saya sangat-sangat sekali mendukung pendidikan ini bisa membaik, karena pada akhirnya itulah yang akan memajukan bangsa kita ya. Anak-anak yang lagi sekolah saat ini, mereka yang menjadi tumpuan harapan kita ataupun masa depan Indonesia ke depan. Semoga semua bisa berbenah, rakyat Indonesia tidak dianggap beban. Iya kan, jadinya kayak gitu kan. Tadi kalau kata Kang Deddy waktu manjat pinang, ternyata di bawah itu nggak enak, sakit. Nah, yuk kita semoga bisa naik ke atas semua gitu, dan bersama di atas untuk saling. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.